Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kojar. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fareza dari kelas 03 PIP 002, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada episode kali ini, saya akan menemani Sobat Kojar pada mata kuliah belajar pembelajaran pada materi Discovery Learning. Video ini akan tayang selama 12 menit ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Kojar, Beko Mengajar. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo Sobat Kojar, sebelum ke materi inti, mari kita mengulas materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian mengenai materi tentang pengertian model pembelajaran? Jadi, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan untuk menentukan materi atau perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Ada 28 jenis model pembelajaran yang di dalamnya ada inquiry, discovery learning, PBL, PJBL, quantum learning, Jigsaw, NHT, STAD, TPS, to stay, TGL atau Team Games Tournament, Make a Match, Picture and Picture, Example and Example, Kancing Gemerincing, Snowball Throwing, Talking Stick, Team Accelerated Institution, Berkirim Salam dan Doa, Group Investigation, SAPI, Predict, Observe, Explain, SQ4R, Blended Learning, Crossed Learning, Role Playing, and Contextual Learning. Discovery Learning. Tak serupa dengan model pembelajaran lainnya yang cenderung konvensional, Discovery Learning atau pembelajaran penemuan lebih berpusat pada peserta didik, bukan guru. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, model Discovery Learning merupakan model yang lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa Discovery Learning masuk dalam salah satu model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ini sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Pandangan para ahli mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada menurut Arendt. Discovery Learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif dalam prosesnya. Model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Yang kedua ada menurut Rusman, salah seorang pakar pendidikan. Rusman mengungkapkan model pembelajaran Discovery Learning adalah dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Selanjutnya ada menurut Karim dan Daryanto. Karim dan Daryanto menyebut Discovery Learning sebagai model mengajar yang dilaksanakan guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, akan tetapi siswa menemukan secara mandiri. Selanjutnya ada menurut Saifuddin dan Berdiati, mendefinisikan Discovery Learning sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses penemuan secara mandiri. Selanjutnya ada menurut Richard. Agar anak mampu belajar secara mandiri, Richard menyebut para pengajar harus mampu membuat para peserta didik untuk turut serta dalam proses kegiatan belajar mengajar secara lebih aktif, seperti kegiatan tukar pendapat yang dapat diimplementasikan dengan acara diskusi, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut ini merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. 3.
memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Yang keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang kelima, membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dan yang keenam, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Yang kedelapan, membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dan hasil-hasil yang mereka buat selama proses pembelajaran. Yang kesembilan, merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. Yang kesepuluh, merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur-prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk mencatat atau merekam temuan yang luar biasa. Yang ke-11, mengembangkan keterampilan-keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. Yang ke-12 dan yang terakhir, menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayang sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan. Kelemahan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Implementasi discovery learning yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai seperti laboratorium, perangkat teknologi, atau sumber daya lainnya yang mungkin tidak tersedia di semua lingkungan pendidikan. Yang kedua, ada ketidakpastian hasil pembelajaran. Ada kemungkinan bahwa siswa mungkin tidak mencapai pemahaman atau hasil yang diharapkan. Proses discovery learning yang terlalu terbuka dapat membuat hasil pembelajaran menjadi tidak terduga. Kelemahan model pembelajaran discovery learning yang keempat adalah membutuhkan waktu lebih lama. Proses penemuan dan eksplorasi mandiri bisa memakan waktu yang lebih lama daripada pembelajaran konvensional. Hal ini bisa menjadi tantangan jika ada banyak materi yang harus dicakup dalam waktu tertentu. Selanjutnya, kesulitan dalam pemahaman konsep yang kompleks. Kesulitan dalam memahami konsep abstrak atau kompleks, siswa mungkin mengalami kesulitan memahami konsep yang sangat abstrak atau kompleks tanpa bimbingan yang tepat. Beberapa konsep memerlukan penjelasan yang terstruktur. Yang terakhir ada tantangan bagi guru. Tantangan bagi guru menjadi fasilitator yang efektif. Dalam model ini memerlukan keterampilan dan pemahaman yang luas. Guru perlu memahami kapan harus campur tangan, memberikan bantuan, atau memberikan arahan lebih lanjut. Karakteristik model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, ada penekanan pada pembelajaran aktif. Eksplorasi dan penemuan sendiri. Model ini mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip tertentu sendiri melalui eksperimen, pengamatan, atau penyelidikan. Pembelajaran berbasis masalah, siswa diberikan masalah atau situasi yang memicu proses penemuan mereka sendiri untuk menemukan solusi atau pemahaman tertentu. Yang kedua ada peran guru sebagai fasilitator atau peran guru sebagai pembimbing. Guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, membantu siswa dalam memahami, menghubungkan, dan merumuskan konsep atau pengetahuan yang ditemukan sendiri oleh siswa, mendorong pertanyaan dan diskusi. Guru menggali pertanyaan-pertanyaan yang merangsang pemikiran kritis dan memfasilitasi diskusi yang memperluas pemahaman siswa. Karakteristik yang ketiga ada berfokus pada proses belajar. Pembelajaran berorientasi proses, lebih menekankan pada proses pembelajaran yang dialami siswa daripada fokus pada hasil atau jawaban yang benar. Memperkuat keterampilan kognitif, mengembangkan keterampilan kognitif seperti keterampilan analisis, sintesis, penalaran, dan pemecahan masalah daripada sekedar menghafal informasi. Yang keempat ada kemandirian dan kreativitas. Pengembangan kemandirian, mendorong siswa untuk mengembangkan inisiatif dalam belajar mereka sendiri, mempromosikan kemandirian dan rasa percaya diri dalam mengeksplorasi konsep baru, mendorong kreativitas, memberi kesempatan bagi siswa untuk menemukan solusi atau jawaban yang kreatif, serta mengembangkan cara pandang yang unik terhadap masalah yang dihadapi.